Oke, halo semuanya, perkenalkan saya Mesir dari hardware.com, recording on the go. Oke, pada video kali ini saya akan mereview akhirnya TAFWER V8 Live Sound Card. Oke, BTW ini adalah review jujur saya, dari benar-benar jujur ya. Nah, buat kamu fans fanatiknya V8, siap-siap barangkali mungkin video ini terasa tidak menyenangkan. Oke, Live Sound Card V8. Nah, dari namanya ini adalah sound card untuk live. Tapi sebelum masuk ke teknis sound card ini, sebelum saya mereview secara teknis, spesifikasi dan kegunaannya, saya pengen cerita sedikit. Ada hal unik mengenai sound card yang bisa dibilang fenomenal ini ya. Nah, kenapa sound card ini bisa dibilang fenomenal dan fantastis? Nah, pertama adalah kalau kita lihat di berbagai marketplace yang menjual sound card ini, yang ada seller sound card ini ya, TAFWER V8 Live Sound Card, bisa dilihat penjualannya fantastis, ribuan terjual, bahkan dari hanya satu seller saja bisa menjual sampai ribuan sound card ini. Itu baru di Indonesia. Nah, lalu apa sih yang membuat sound card ini begitu laris? Yaitu adalah pertama, harganya murah, dan kemudian review dari para influencer atau bisa dibilang key opinion leader ya. Mereka review hardware ini memberikan hasil review yang memuaskan. Tapi setelah banyak orang coba, banyak yang kecewa. Nah, kenapa saya bilang seperti itu? Saya sudah melakukan observasi sebelumnya ke beberapa grup audio, terutama home recording ya, untuk home recording. Tipikal orang yang beli sound card ini kebanyakan itu adalah, saya kurang tahu kebanyakan mereka seperti apa, tapi beberapa mereka yang muncul di grup-grup tersebut adalah orang-orang yang ingin membuat home recording dengan budget super murah, dan mungkin mereka yang memiliki pengetahuan teknis yang bisa dibilang kurang. Kenapa begitu? Nanti saya akan jelaskan di belakang. Nah, biasanya sound card V8 ini, kenapa saya sebutnya sound card? Karena di produknya tertulis live sound card ya. Walaupun sebenarnya istilah sound card sendiri adalah modul kartu PCI ya, yang biasanya ditancapkan di mainboard komputer untuk pengolahan audio, mengkonversikan sinyal digital dari komputer ke analog sinyal audio dan sebaliknya, seperti itu. Tapi bisa dibilang ini juga, kalau saya bilang ini juga bisa dibilang sebagai sound card eksternal atau audio interface pun juga bisa, karena di sini ada interface, ada antar muka audionya, seperti itu. Nah, terserah mau sebut apa ini, tapi saya akan menyebutnya sesuai dengan yang tertera di produknya dan juga di boxnya. Nah, sound card ini punya fanbase yang bisa saya bilang fanatik. Banyak dari pengguna sound card ini yang terlalu pede, bahkan saking pedenya mereka minta kritik dan saran ketika diberi, tapi kemudian membalasnya di postingan setelahnya, intinya yang penting berkarya dan lain sebagainya, tanpa tahu masalah teknis di dunia recording, seperti itu. Nah, kemudian pada suka ngumpul pengguna sound card V8 mana suaranya gitu. Nah, terus pada posting karya, saya bisa bilang karya, terus sub for sub dan sebagainya. Nah, menurut saya itu wajar, tapi ada satu hal yang menarik dan menurut saya ini kurang bagus. Ketika ada pengguna sound card ini yang mengalami masalah, misal masalah latensi, kemudian masalah noise, kemudian masalah settingan dan sebagainya, saya lihat tidak ada
satupun dari pengguna Soundcard ini yang tadinya membangga-banggakan diri, mereka membantu untuk menyelesaikan masalah tersebut, yang mana pada akhirnya oleh orang lain disarankan untuk mengganti dengan Soundcard yang lebih baik atau yang lebih mahal, lebih bermerek, atau bisa dibilang lebih punya reputasi di dunia home recording terutama. Akhirnya banyak dari mereka yang menjual kembali Soundcard ini dalam kondisi second karena kecewa. Seperti itu. Apakah produk ini produk bagus? Saya bilang produk bagus kalau digunakan sesuai dengan peruntukannya. Lalu produk ini digunakan untuk apa sih? Kita akan bahas setelah selesai bahas review teknis yang akan saya lakukan di video ini nanti. Oke, kita langsung review saja. Nah, di sini ada kotaknya, nih saya yang biru ya, yang biru, dan dengar-dengar yang warna merah banyak cacatnya, yang Bluetooth itu, dengar-dengar seperti itu. Nah, di sini ada keterangannya Live Soundcard. Nah, di sini tulisannya beda kayak gini ya. Tulisannya Live Soundcardnya seperti ini. Nah, sementara yang ada di tangan saya seperti ini. Nah, ada juga yang lain, tafwirnya tulisannya gede di tengah, V8 dulu tafwir baru Live Soundcard, dan ada macam-macam. Nah, dari situ muncul spekulasi bahwa adanya produk V8 yang palsu. Kalau menurut saya nggak ada. Masa ada sih orang malsuin produk yang harganya bisa dibilang murah? Muncul banyak spekulasi bahwa ada produk seperti ini yang palsu. Saya bilang tidak. Saya tahu bagaimana industri elektronik di Cina itu berkembang, membuat dan mendistribusikannya. Dan produk seperti ini biasanya adalah produk, bisa dibilang produk OEM atau produk white label. Dari casing sama, knob sama, kemudian boxnya juga sama, kelengkapannya juga sama, bahkan kabelnya sama, cuman beda sablonan doang. Dan tipikal produk-produk yang murah dari Cina itu biasanya produk yang murah ya, murah dari Cina itu dengan fitur melimpah itu biasanya memang quality controlnya itu buruk. Produk satu dengan produk yang lain itu bisa berbeda. Nah, di sini ada keterangannya suitable for singing, live broadcasting, chatting, recording, voice and music. Nah, bisa digunakan untuk bernyanyi, broadcasting live, chatting, recording, voice and music. Bener, nggak ada salahnya. Network song, phone instrument recording. Nah, di sini saya langsung paham bahwa produk ini sebenarnya diperuntukkan untuk live stream. Bisa live Instagram, live mungkin live model kayak Bigo gitu, atau mungkin live di marketplace, live di Facebook dan sebagainya. Tidak masalah pakai ini. Kenapa saya setuju? Nanti saya akan jelaskan. Ini berkaitan dengan spesifikasi teknis yang ada di Soundcard ini. Banyak yang nggak ngerti. Nah, dan sebenarnya dari disitulah ada kekurangan di Soundcard ini. Soundcard ini untuk live tapi digunakan untuk home recording, nggak masalah. Tapi ada kekurangannya, nanti saya jelaskan. Oke, kita lanjut ke build quality-nya dulu. Nah, dari build quality-nya ini bisa saya bilang dengan harga segitu udah cukup bagus. Casing metal. Mungkin dengan casing metal seperti ini ada harapan bisa mengisolasi gangguan RF ya, radio frekuensi. Nah, kemudian ada satu hal yang membuat saya terganggu di pikiran saya, yaitu adalah penempatan knob dan tombol di sini sangat tidak intuitif, di mana knobnya tidak di garisnya tidak ada warna yang kontras seperti kalau teman-teman lihat di sini kan warnanya kontras nih, atau mungkin di audio interface saya atau mixer saya ini dia ada warna kontras. Kemudian di sini ada fitur effect, kemudian ada mic volume, kemudian ada equalizer 2 band ya, treble dan bass, dan saya nggak tahu ini modenya self atau gimana, kurang tahu. Kemudian ada knob record, musik dan monitor.
ini sangat tidak intuitif karena penempatannya satu deret sama dan tidak dijelaskan mana knob input, mana knob output, dan mana knob proses. Tidak seperti yang ada pada audio interface atau mixer pada umumnya. Seperti itu. Kemudian di belakang sini ada beberapa port atau interface atau antarmuka, yaitu ada 4 USB mini, kemudian 3 TRS dan TRRS. Saya nggak tahu mana yang TRRS dan TRS yang mana. Kemudian ada satu lagi TS. Ini TS bukan TRS. Karena saya sudah mencoba menggunakan mic dengan koneksi kabel balance, sama sekali tidak bisa connect di sini. Harus kabel yang TS, tip and shift. Oke. Nah, di mic condenser ini ada daya semacam alternatif phantom power. Saya bilang alternatif karena dia nggak sampai 9 volt, dia cuman maksimal 5 volt itu. Jadi ada power sekitar 5 volt dan itu mungkin nggak stabil. Dia akan menyesuaikan juga daya di baterainya dia di dalam. Dia ada baterainya di dalam. Ini saya menggunakan USB charging, terkoneksi ke komputer dan terbaca sebagai sound card di sana. Oke, dan di port belakang ini, tidak ada keterangannya mana input, mana output. Ini yang membuat orang bingung, apalagi orang tidak paham teknis untuk masalah suara atau teknis tentang audio seperti itu. Dan tidak ada buku panduan yang secara mendetail menjelaskan mana input, mana output. Nah, kemudian di sini ada tombol semacam seperti pad ya. Ini isinya adalah untuk mengatur efek sama untuk mengatur memutar sound effect seperti itu. Biar nggak lama, kita coba sound card ini seperti apa sih suaranya. Saya akan mencoba dengan menggunakan mic ini Kurtz Beta 58. Nah, ini saya menggunakan Behringer Yannick 302 USB. Dan sebelum saya coba ke sini, saya mau record dulu sampel suara yang ada di sini. Oke, nanti kita buat perbandingan dengan Tafir V8 ini suaranya seperti apa.